Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dalam video ini kami akan memaparkan Materi tentang masalah-masalah praktis kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Bu Alpa Galih Adi Rakasiwi MPD. Kami dari kelas 2C Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Sailen Kafadia dengan NPM 2010631059. Saya Salimat Salina dengan NPM 201063105033. Nama saya Veronica, NPM 201063105040. Sekarang mari kita simak materinya. Apa sih masalah-masalah praktis itu? Masalah praktis berasal dari masalah atau dunia nyata, dan masalah memerlukan perhitungan biaya seperti uang, waktu, pengorbanan, dan lain-lain. Sebelum dapat memecahkan masalah praktis, kita harus berusaha untuk menemukan atau memberikan jawaban terhadap masalah atau suatu riset tertentu. Di sini kita akan membahas mengenai soal praktis kalkulus yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan soal limit, turunan, dan aplikasi turunan. Contoh pertama, untuk penerapan nilai maksimum dan minimum. 1. Ibu membeli 2/4 kg kopi, 3/2 kg gula, dan 5/3 kg beras. Berapa kilogram berat seluruh belanjaan ibu? Penyelesaian. Berat belanjaan ibu sama dengan 2/4 ditambah 3/2 ditambah 5/3. Mencari KPK dari 4, 2, dan 3 adalah 12. Sama dengan 2, 3/12 ditambah 3, 6/12 ditambah 5, 4/12. Kita ubah ketiga penyebut tersebut dari KPK 12. Setelah itu, jumlahkan bilangan asli dengan bilangan asli dan pecahan dengan pecahan. Menjadi 10 ditambah 13/12. Ubahlah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Setelah itu ditambahkan dengan bilangan asli menjadi 11 1/12. Jadi berat belanjaan ibu seluruhnya adalah 11 1/12 kg. 2. Tentukan volume sebesar kotak terbuka yang dapat dibuat dari sepotong kertas karton berbentuk persegi dengan panjang sisi 24 cm. Dengan memotong persegi yang sama pada tiap pokoknya, kemudian dilipat ke atas masing-masing sisinya. Penyelesaian sketsa di bawah ini. Fx sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 24 dikurang 2x dikali 24 dikurang 2x dikali x sama dengan 576 dikurang 96x ditambah 4x kuadrat dikali x sama dengan 576 dikurang 96x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Persamaan di atas kita turunkan, kita cari titik maksimum, maka fungsi turunannya sama dengan 0. F aksen sama dengan 576 dikurang 96x kuadrat plus 4x pangkat 3 sama dengan 576 dikurang 192x ditambah 12x kuadrat sama dengan 12x kuadrat dikurang 192x ditambah 576 sama dengan 0. Semuanya dibagi 12 menjadi x dikurang 16x ditambah 48 sama dengan 0. X dikurang 12, X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 12 atau X sama dengan 4. Jadi titik maksimum yang kita dapatkan adalah X sama dengan 12 atau X sama dengan 4. Contoh ketiga,
Seorang peternak ayam mempunyai kawat berduri sepanjang 100 meter. Kawat tersebut akan digunakan untuk membuat 2 kandang ayam berpagar kawat yang sama atau identik dan berdampingan. Tentukan ukuran seluruh kelilingnya agar luas kandang ayam tersebut menjadi maksimum. Penyelesaian. Misalkan panjang sama dengan X dan lebar sama dengan Y, dan kawat yang tersedia hanya 100 meter. Maka didapat persamaan berikut. 3X plus 2Y sama dengan 100, atau 3X plus 2Y dikurang 100, atau Y dikurang 50 dikurang 3/2X. Lx sama dengan X dikali Y sama dengan X dikali 50 dikurang 3/2X sama dengan 50X dikurang 3/2X kuadrat, atau 0 kurang dari X kurang dari 100/3. L aksen X sama dengan 0. 50 dikurang 3X sama dengan 0. X sama dengan 50/3. Jadi, luas maksimum kandang dicapai jika X 50/3 meter dan Y sama dengan 25 meter. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kuadrat terkecil atau bisa dikenal dengan least square. Di dalamnya ada regresi linear atau linear regression. Adalah pendekatan untuk melihat hubungan secara linear antara variabel terikat atau Y dan variabel bebas atau X. Nah, di sini kami memiliki contoh scatter plot dengan variabel Y yang menyatakan nilai dan variabel X yang menyatakan jam. Variabel Y ini yaitu variabel yang terikat dan variabel X yaitu variabel bebas. Maka variabel terikat ini akan ditentukan oleh variabel bebas. Maksudnya, nilai seseorang akan ditentukan dengan lamanya belajar seseorang. Jika orang itu belajar dengan waktu 1 jam, maka mereka akan mendapatkan nilai kisaran 20. Namun, jika mereka belajar dengan waktu 5 jam, maka mereka akan mendapatkan nilai yang tinggi kisaran 190-80. Meskipun ada juga orang yang dengan belajar hanya 1,5 jam, mereka akan mendapatkan nilai yang bagus, dan sebaliknya juga ada orang yang belajar dengan waktu yang lama namun nilai yang mereka dapatkan masih jelek. Namun pada umumnya semakin lama orang itu belajar, maka semakin tinggi pula nilai yang akan didapatkan orang itu. Nah, dari kumpulan titik-titik tersebut, kita bisa menarik suatu garis lurus. Maka dari situlah kita bisa melihat hubungan secara garis lurus antara variabel terikat dan variabel bebas. Itulah yang disebut regresi linear. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil, adalah suatu perkiraan yang didasarkan pada observasi sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat terkecil atau minimum. Jadi, kenapa ada metode kuadrat terkecil? Metode kuadrat terkecil yaitu metode di mana kita akan mencari BO dan B1 untuk meminimalisir error. Kemudian perhatikan gambar scatter plot berikut ini. Agar titik-titik tadi atau data sebenarnya membentuk sebuah garis seperti pada gambar, maka diperlukan rumus untuk sebisa mungkin meminimalisir, yaitu Y sama dengan A plus BX, A sama dengan sigma Y per N, dan B sama dengan sigma X Y per X kuadrat. Dengan Y prediksi penjualan, A konstanta, B koefisien, X periode, dan sigma Y jumlah penjualan. Di sini kami memiliki contoh soal.
Sebuah perusahaan hibah memproduksi lemari buku. Ukuran pesanan pelanggan atau disebut ukuran lot bervariasi satu dengan yang berikutnya. Seorang pelanggan mungkin memesan 10 lemari buku, kemudian 14 lemari buku, lalu 6 lemari buku. Jumlah jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkan lemari buku sebanding dengan ukuran pesanan, tetapi selalu ada keberagaman. Perusahaan hibah telah memperoleh data yang ditunjukkan dalam gambar dalam ukuran lot X dan jam kerja Y yang diperlukan. Tentukan garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal dan gunakanlah untuk memprediksi jumlah jam kerja yang diperlukan untuk ukuran lot 11 lemari buku. Nah, dari soal yang tadi dibacakan, pasti kalian mengira soal ini susah kan? Ya, walaupun soalnya sedikit panjang, tapi soal ini tidak sesulit yang kalian pikirkan. Langsung saja yuk teman-teman, kita jawab bersama-sama. Pertama, kita harus fokus kepada tabel ini. Lalu, kita substitusikan dengan rumus. B sama dengan, ini sigma ya teman-teman, sigma X kali Y per X kuadrat. Berarti tadi yang di tabel kan ada X sama Y, tinggal kita kali aja. 10 kali 21 ditambah 14 dikali 25 ditambah 6 dikali 13 ditambah 7 kali 14 ditambah 10 dikali 19 ditambah 13 dikali 29. Lalu tadi kan ada X kuadrat, ada 10 lemari ada 10 lemari, ada 14 lemari, berarti tinggal kita kuadratin saja teman. 10 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 13 kuadrat. B sama dengan 1293 dibagi 650. Maka B sama dengan, ini simbol pembulatan gitu ya teman, 1 dikali 1,989. Kita ambil 3 angka dari belakang koma, oke? Dari yang tabel tadi tuh kita ubah ke grafik seperti gambar ini, yang ini seperti itu. Nah, tadi kan 10 lemari itu 21 jam pengerjaan. Terus 14 lemari 25 jam pengerjaan. Nah, pokoknya tuh kita titik-titikin yang tadi data di tabel, kita ubah menjadi gambar yang seperti ini. Nah, sudah dapet. Nah, agar titik-titik yang sudah kita buat ini membentuk sebuah garis ini, maka untuk meminimalisirnya tadi kita sudah dapat B-nya 1,989. Persamaan garis kuadrat terkecil yang melalui titik asal adalah Y sama dengan 1,989X. Jadi, prediksi jumlah jam kerja yang diperlukan untuk pesanan 11 lemari buku adalah Y sama dengan 1,989 dikali 11. Sama dengan, ini juga simbol kayak pembulatan gitu ya teman. Yang kayak gitu, simbol pembulatan. Berarti, prediksinya untuk pesanan 11 lemari buku adalah 21,9. Lanjut, mudah kan? Contoh soal yang kedua. Hi-B Labels menjual merchandise mulai dari 2011 sampai 2018, seperti pada tabel di bawah. Prediksilah berapa penjualan di tahun 2019. Nah, di sini ada 8 data, berarti ada genap. Nah, kalau genap, X-nya gimana sih? Menentukan X. Jadi gini teman, kita ambil tengah-tengah dari 2011 sampai 2018. Berarti kan antara 2014 sampai 2015 ini kan titik tengah-tengahnya ya, karena datanya itu genap. Nah, berarti di sini tuh 0. Semakin ke atas itu semakin min, semakin ke bawah itu plus. Oke?
Terus ini kenapa sih kok jadi min 1? Ya karena dari 0 terus ke 2014 berarti min 1. Nah terus diantara 2014 ke 2013 itu kan min 2. Min 2 ya gitu pokoknya. Nah terus di 2013 berarti min 3 gitu teman-teman. Jadi jaraknya itu 1 per 1, bukannya dilengkah 2 atau 3, bukan. Jadi harus dilengkah berurutan. Nah selanjutnya untuk yang ke bawah berarti 2014 sampai 2015 itu kan 0 ya. Terus 2015-nya itu 1, jaraknya 1 gitu. Terus 2015 sampai 2016 itu kan harusnya 2 ya kan, 2. Nah berarti 2016 3 gitu teman-teman. Jadi 0, 1, 2, 3. Tapi angka 2 dan min 2 nya itu tidak terlihat karena dia ada di antara gitu teman-teman. Oke, terus yang penjualan ini sudah ada dari soal. Kita lanjut. Nah, maka kita dapat menyelesaikan dengan cara seperti ini. Nah, tadi kan X sama Y nya sudah dapat, ya kan? Nah, terus kita mengalihkan X sama Y nya, berarti min 7 dikali 200 hasilnya min 1400 sampai seterusnya sampai ke data ke-8. Lalu nilai X yang sudah kita temukan kita kuadratkan, berarti min 7 dikali min 7 berarti 49, min 5 kuadrat berarti 25 gitu teman-teman. Nah kita jumlahkan, jumlah si Y berarti 2150, jumlah X kali Y berarti 1220, jumlah X kuadrat 168. Nah, tadi kan kita sudah dapat rumusnya kan? Berarti kita substitusi nih. A sama dengan jumlah Y per N. Berarti jumlah Y 2150 yang ini dibagi sama N. N itu jumlah data ya. Jumlah datanya ada 8. Jadi A sama dengan 268,75. Lalu kita hitung B-nya. B-nya jumlah X kali Y, berarti jumlah X kali Y 1220 dibagi X kuadrat jumlahnya. Ini sigma ya harusnya jumlah. Ini simbol sigma harusnya. Jumlah X kuadrat berarti 168. B sama dengan 7,26. Nah, terus kita substitusikan ke rumus Y sama dengan A ditambah BX. Maka A-nya kan udah dapet nih. Kita substitusikan langsung. 268,75 ditambah 7,26X. Nah, kita pakai peramalan menggunakan yang ini. Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26X. Nah, kita mau tahu nih, tahun 2019 itu prediksinya berapa sih? Tinggal kita substitusikan saja. Mulai dari data ke-1 kan X-nya min 7. Berarti kita substitusikan ke sini ke rumus Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26X. X-nya tinggal kita ganti jadi min 7. Hasilnya 217,93. Nah, yang ditanya itu kan 2019 nih, berarti kita bikin data ke-9. Gimana sih cara nyari X-nya? Kenapa bisa langsung 9? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Caranya itu tadi kan di antara 2017 sampai 2018 itu kan berarti 6. Nah, terus 2018-nya 7. Berarti di antara 2018 sampai 2019 itu 8.
Nah, baru 2019-nya itu 9. Gitu ya teman-teman. Nah, karena yang ditanya Y penjualan, berarti belum bisa kita tulis nih jawaban Y-nya itu apa. Caranya kita pakai yang tadi. 268,75 ditambah 7,26 kali X. X-nya kita ganti jadi 9. Nah, itu terus kita jumlahin hasilnya 334,09. Jadi, diprediksi penjualan untuk tahun 2019 sebesar 334,09. Nah, ada tambahan nih. Kan tadi datanya itu genap. Kalau datanya ganjil, gimana dong cari X-nya? Tidak usah panik, teman. Nih, misalkan ya, ada 3 tahun deh. 2008, 2009, dan 2010. Nah, berarti kita cari titik tengahnya, yaitu 2009. Nah, 2009 itu 0. Ingat yang tadi, kalau ke atas itu negatif, kalau ke bawah itu positif. Berarti ini -1, yang ini 1. -1, yang ini 1. Gitu teman-teman.